sahabat pecinta aglonema, kita bertemu lagi dengan saya petani sederhana aglonema yang berbagi cara merawat, cara menanam aglonema dengan cara yang mudah dan sederhana, tetapi pertumbuhan si aglonema bisa bertumbuh dengan subur dan sehat. Buat sahabat-sahabat semua, untuk kita berhasil menanam aglonema ada beberapa hal yang paling penting yang perlu diperhatikan. Dan yang paling pertama dan yang paling utama supaya kita berhasil merawat aglonema dan penentunya itu adalah media tanam. Jadi selama teman-teman semua belum bisa atau belum berhasil menciptakan media tanam yang baik, yang mengandung unsur hara yang cukup dan mengandung porositasnya cukup tinggi, juga kelembapannya itu terjaga dengan baik, jangan berharap teman-teman bisa berhasil menanam aglonema. Karena media tanam adalah dasarnya, jadi tempat tinggal si aglonema. Bagaimana si aglonema bisa bertumbuh apabila tempat tinggalnya itu tidak sehat, tidak steril, tidak bebas dari bakteri, dan tempat tinggalnya itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan si aglonema. Jadi buat teman-teman, sebelum teman-teman bisa atau berhasil menciptakan media tanam yang baik untuk aglonema, akan sulit untuk bisa membuat si aglonema tumbuh subur, sehat, dan cepat bertunas. Jadi buat teman-teman semua, ada beberapa bahan media tanam yang baik untuk kita buat menjadi media tanam untuk si aglonema. Di antaranya satu, kita menggunakan sekam mentah, sekam bakar, kokopit, kotoran hewan dari kambing. Kita tambahkan juga dia pakai pasmal, juga bisa kita tambahkan dengan akar pakis. Itu adalah beberapa bahan untuk membuat media tanam yang baik untuk aglonema. Tapi semua bahan tersebut harus perlu kita fermentasi supaya dia bebas bakteri, ya pengganggu pertumbuhan si aglonema yang akan kita tanam. Dan kedua, setelah kita media tanam bagus, kita juga harus tahu cara menanam. Jadi bukan asal kita tanam, kita timbun dengan media tanam sekedarnya tanpa kita perhatikan. Jadi untuk menanam aglonema, usahakan media tanam yang kita pakai itu mengikat seluruh akar aglonema yang akan kita tanam. Karena efeknya apabila ketika kita menanam aglonema ada beberapa akar itu tidak diikat oleh si media tanam atau ada rongga di antara akar-akar yang kita tanam, maka efeknya nanti biasanya si aglonema itu akan ada banyak daun yang akan menguning. Hal itu dikarenakan beberapa akar tidak maksimal menyerap unsur hara yang ada di media tanam tersebut, sehingga aglonema biasanya ketika unsur hara yang diserap tidak mencukupi, maka dia akan mengorbankan beberapa daun dengan cara daunnya akan menguning. Jadi buat teman-teman, cara menanam juga penting. Jadi usahakan media tanam itu betul-betul padat mengikat si akar aglonema. Nah, untuk saya biasanya ketika kita mulai menanam, di bawah akar saya tambahkan dengan Dekastar Osmocot. Itu fungsinya untuk apa? Untuk tetap menjaga kestabilan unsur hara yang ada di media tanam selama kurang lebih 3 bulan. Jadi untuk pemberian pupuk Osmocot itu kita berikan per 3 bulan. Untuk cara menanam bisa teman-teman lihat di video ini. Nanti mudah-mudahan teman-teman akan bisa berhasil menanam aglonema. Yang penting dasarnya media tanam yang baik, yaitu media tanam yang cukup mengandung unsur hara, poros, dan kelembapannya bisa bertahan cukup baik dan bebas dari bakteri. Untuk memadatkan media tanam, ketika kita ingin menekan media tanam, usahakan jangan ditekan di bagian tengah, karena itu akan berakibat kurang baik. Kemungkinan nanti ada beberapa akar yang patah. Jadi untuk mencegah terjadi akar patah, untuk memadatkan media tanam, tekan di pinggir pot semaksimal mungkin supaya media tanam itu benar-benar padat mengikat seluruh akar si aglonema yang kita tanam. Selanjutnya, kalau cara menanam kita sudah lakukan seperti itu,
mudah-mudahan kalau media tanam kita poros, ketika kita melakukan penyiraman, maka air siraman itu akan cepat keluar dari bawah pot. Jadi penyiraman kita pun harus siram kocor, siram sebanyak mungkin sampai air yang keluar dari bawah pot itu betul-betul kocor. Jadi itulah cara penyiraman yang baik, karena itu juga berefek samping, nanti akan daun aglonema yang teman-teman rawat itu akan tumbuh lebih lebar-lebar. Kemudian setelah kita menanam dengan baik dan media tanamnya juga sudah poros, kita lakukan penyiraman kocor, artinya menyiram sebanyak mungkin sampai air yang keluar dari bawah pot itu benar-benar mengucur. Artinya itu berfungsi untuk membilas zat-zat asam yang ada di media tanam. Jadi media tanam fermentasi itu mengandung zat asam. Supaya media tanam itu zat asam yang tidak cepat terlalu tinggi, lakukan penyiraman dengan cara penyiraman yang kocor. Itu juga berfungsi untuk membuat daun-daun aglonema yang teman-teman rawat nanti akan bertumbuh lebih besar dan jumbo-jumbo. Itu salah satu efek penyiraman, itu sangat berguna. Jadi buat teman-teman jangan takut menyiram aglonema selama media tanam yang sudah teman-teman buat itu benar-benar poros dan steril dari bakteri-bakteri pengganggu pertumbuhan aglonema. Selanjutnya, tempatkan aglonema teman-teman di tempat yang terbuka, yang sirkulasi udaranya cukup baik, karena itu juga sangat berpengaruh untuk pertumbuhan aglonema. Lokasi yang tertutup itu berakibat fatal, sehingga nanti menyebabkan pertumbuhan daun nanti akan sangat lambat. Tapi kalau dia di lokasi terbuka, mendapatkan udara yang cukup baik, maka pertumbuhan daun, akar dan lain sebagainya itu akan lebih cepat. Kemudian aglonema harus dikenakan sinar matahari. Jadi buat teman-teman tempatkan juga aglonemamu selain sirkulasi udara yang bagus, dia juga cukup mendapatkan sinar matahari, karena si aglonema butuh sinar matahari untuk berfotosintesis atau menyerap sari-sari unsur hara yang ada di media tanam untuk pertumbuhannya. Tetapi buat teman-teman semua, untuk mendapatkan sinar matahari usahakan jangan langsung. Jadi buat teman-teman, lokasi aglonema teman-teman bisa dilapisi dengan paranet. Selain juga mencegah ketika musim hujan turun, jadi curah hujan tidak langsung mengenai tangkai atau daun si aglonema, karena terkadang hujan yang turun itu bisa besar-besar, nanti bisa berakibat fatal, daun-daun atau tangkai aglonema teman-teman semua bisa rusak. Jadi lapisi dia dengan paranet, selain mencegah matahari tidak langsung, juga mencegah curah hujan yang tinggi, sehingga aglonema teman-teman tetap terjaga, tetapi pertumbuhannya akan sangat luar biasa ketika teman-teman sudah melakukan beberapa hal yang saya sebutkan di sini. Lalu setelah kita tempatkan di tempat terbuka dan terkena sinar matahari dan hujan, perawatannya cukup teman-teman semprot dengan insektisida dan B1. Dengan takaran boleh itu 1 sendok teh atau 1 sendok makan dewan, bisa dengan 1 sendok makan insektisida, campurkan dengan 2 liter air, semprotkan ke seluruh daun si aglonema minimal 1 minggu sekali. Kalau di musim hujan bisa 2 atau 3 kali seminggu. Itu saja perawatannya. Yang penting dasarnya tadi saya katakan harus media tanamnya yang cukup baik. Jadi kalau teman-teman ingin menanam, sebelum teman-teman menanam aglonema teman-teman semua, periksa dulu apakah aglonema teman-teman itu ada gangguan seperti spot merah. Seperti di video ini ada aglonema yang terkena spot merah. Jadi sebelum saya tanam, saya bersihkan dulu dengan cara diiris. Usahakan sampai ada bintik coklat itu betul-betul tidak ada lagi, lalu kita baru tanam. Jadi sebaik apapun media tanam kita, ketika aglonema kita itu sudah terserang spot, kalau kita lanjut itu tidak akan berhasil. Jadi usahakan sebelum kita menanam, cek dulu si aglonema kita. Kalau dia betul-betul sehat, tidak ada gangguan seperti spot merah, tanam. Mudah-mudahan nanti pertumbuhannya akan tumbuh subur, sehat, dan daun akan cepat bertumbuh. Jadi buat teman-teman semua, itulah beberapa tips yang saya bagikan.
Buat teman-teman yang ingin media tanam olahan dari petani sederhana aglonema, silahkan nanti masuk ke nomor WA yang tercantum di caption. Kalau teman-teman selama ini mungkin gagal merawat aglonema, itu semua karena media tanam teman-teman mungkin belum steril atau belum sesuai dengan kebutuhan si aglonema teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan pada saat ini bermanfaat buat teman-teman semua, supaya kita sama-sama belajar untuk merawat dan menanam aglonema. Buat teman-teman semua, jangan lupa dukung terus channel ini. Sampai jumpa di tips saya berikutnya. Bye.